Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Apriliani Putri dengan NIM D1A020097 dari kelas H Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Membedakan daun tunggal dan daun majemuk. Daun nangka. Daun pada tanaman nangka merupakan daun tunggal dan berbentuk bulat memanjang. Memiliki ujung daun berbentuk meruncing, memiliki tepi daun berbentuk rata, serta memiliki tulang daun bertulang menyirip. Daun ubi kayu. Daun pada tanaman ubi kayu termasuk daun tunggal yang bertulang daun berbentuk menjari. Mempunyai tepi daun berbentuk rata, daun ubi kayu memiliki tangkai yang panjang dan helaian daunnya menyerupai telapak tangan. Setiap tangkai mempunyai daun sekitar 3-8 lembar. Daun lamtoro. Daun lamtoro memiliki daun majemuk menyirip ganda dua dengan sempurna. Daun lamtoro memiliki ibu tangkai daun, tangkai anak daun, dan anak daun yang berjumlah 5-20 pasang. Anak daunnya berbangun daun lanset, ujungnya runcing, dan tepi daunnya rata. Pohon lamtoro juga disebut sebagai pohon petai Cina. Daun karet. Daun karet termasuk tumbuhan berdaun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun atau upih daun. Disebut daun bertangkai karena hanya memiliki tangkai daun dan helaian daun. Termasuk dalam daun majemuk beranak tiga pada umumnya, karena pada ujung tangkai daun terdapat 3 helaian daun. Daun putri malu. Daun putri malu termasuk ke dalam daun majemuk campuran karena memiliki daun yang helaian anak daunnya terletak menyirip pada satu anak tangkai daun, dan anak-anak tangkai daunnya terletak secara menjari pada ibu tangkai daun. Anak daunnya berjumlah genap. Membedakan bangun atau bentuk daun. Daun teratai besar. Daun ini berbentuk bangun bulat atau bundar yang lebar, yang terpotong pada jari-jari menuju ke tangkai. Jika perbandingan panjang banding lebar sama dengan 1:1. Daun jarak. Daun ini berbentuk bangun perisai. Daun yang biasanya bulat mempunyai tangkai daun yang tidak tertanam pada pangkal daun, melainkan pada bagian tengah helaian daun. Daun nangka. Daun ini berbentuk bangun jorong. Jika perbandingan panjang banding lebar sama dengan 1,5-2:1. Daun sirsa. Daun ini berbentuk bangun memanjang atau oblongus. Jika perbandingan panjang banding lebar 2,5-3:1. Daun kamboja. Daun ini berbentuk bangun lanset. Jika perbandingan panjang banding lebar sama dengan 3-5:1. Membedakan bentuk ujung daun. Daun oleander. Ujung daun oleander berbentuk runcing. Jika kedua tepi daun di kanan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas, dan pertemuannya pada puncak daun membentuk sudut lancip kurang dari 90 derajat. Daun sirsak. Ujung daun sirsak berbentuk meruncing. Ujung daun yang runcing, tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit, panjang, dan runcing. Daun teratai. Ujung daun teratai berbentuk membulat. Ujung daun tumpul, tetapi tidak membentuk sudut sama sekali, sehingga ujung daun merupakan semacam suatu busur. Daun jambu monyet. Ujung daun jambu monyet berbentuk rompang. Ujung daun tampak sebagai garis yang rata. Daun bayam. Ujung daun bayam berbentuk terbelah. Ujung daun memperlihatkan suatu lekukan. Kadang-kadang terbelahnya ujung hanya akan terlihat jelas jika dilakukan pemeriksaan teliti. Daun agave. Ujung daun agave berbentuk berduri. Ujung daun ditutupi oleh suatu bagian yang runcing keras atau duri. Membedakan macam-macam tepi daun. Daun nangka. Daun ini memiliki tepi daun rata atau tepi daun tidak bertoreh. Daun jarak. Daun ini memiliki tepi daun berlekuk menyirip. Tepi berlekuk mengikuti susunan tulang daun yang menyirip. Daun terong. Daun ini memiliki tepi daun bercangap menyirip. Tepi bercangap, sedangkan daunnya mempunyai susunan tulang menyirip. Daun ubi kayu. Daun ini memiliki tepi daun berbagi menjari, tepi berbagi, dan susunan tulang daun menjari. Membedakan macam-macam pertulangan daun atau nervatio. Daun mangga. Pertulangan daun ini menyirip, yaitu daun mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung.
dan merupakan terusan tangkai daun. Dari ibu tulang muncul tulang cabang sehingga susunannya mirip tulang pada ikan. Daun pepaya, pertulangan daun ini menjari, yaitu dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memencar, seperti jari-jari tangan. Jumlah tulang ini lazimnya gasal atau ganjil, yaitu di tengah yang paling besar dan paling panjang, sedang ke samping semakin pendek. Daun sirih, pertulangan daun ini melengkung, yaitu daun mempunyai beberapa tulang besar, satu paling besar di tengah dan lainnya mengikuti jalannya tepi daun. Jadi semula memencar kemudian kembali menuju ke satu arah atau ujung daun, hingga selain tulang yang di tengah, semua tulang-tulangnya kelihatan melengkung. Daun tebu, pertulangan daun ini sejajar atau bertulang lurus. Biasanya terdapat pada daun-daun bangun garis atau bangun pita yang mempunyai satu tulang di tengah yang besar membujur daun, sedang tulang-tulang daun lainnya jelas lebih kecil dan nampaknya semua mempunyai arah yang sejajar dengan ibu tulangnya. Membedakan macam-macam permukaan daun. Daun kopi, permukaan daun ini memiliki sifat licin, yang dalam hal ini permukaan daun dapat kelihatan mengkilat seperti pada sisi atas daun kopi. Daun ketela rambat, permukaan daun ini memiliki sifat licin dan suram. Daun pisang, permukaan daun ini memiliki sifat licin, yang dalam hal ini permukaan daun dapat kelihatan berselaput lilin seperti pada sisi bawah daun pisang. Daun jati, permukaan daun ini memiliki sifat kasap atau skebel. Daun jambu biji, permukaan daun ini memiliki sifat berkerut atau rogosus. Daun durian, permukaan daun ini memiliki sifat bersisik atau lepidus, seperti pada sisi bawah daun durian. Mengetahui tata letak daun dan rumus daun. Batang dan daun serikaya, seperti yang terlihat pada gambar di samping, tanaman serikaya mempunyai tata letak daun tersebar. Dengan setiap buku-buku batang hanya terdapat satu daun, disebut dengan duduk daun berseling. Jika diamati, untuk mencapai daun yang tegak lurus dengan daun pertama, melalui garis spiral yang terbentuk akan mengelilingi batang sebanyak satu kali. Dan daun yang dilewati selama itu sebanyak 2 daun, maka diperoleh rumus daun 1/2, sehingga sudut divergensinya diperoleh 1/2 dikali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Batang dan daun kembang sepatu. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, tanaman kembang sepatu mempunyai tata letak daun yang tersebar. Setiap buku-buku batang hanya terdapat satu daun. Tanaman ini mempunyai rumus daun 2/5, yaitu pada perhitungan jumlah putaran untuk mencapai daun yang tegak lurus dengan daun permulaan menghasilkan 2 putaran, dan jumlah daun yang dilewati ada 5 daun. Sehingga sudut divergensinya 2/5 dikali 360 sama dengan 144 derajat. Batang dan daun nangka. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, bahwa pada setiap buku-buku hanya terdapat satu daun saja. Oleh sebab itu, tata letak daun ini tersebar. Jika diamati untuk mencapai daun yang tegak lurus dengan daun pertama, melalui garis spiral yang terbentuk akan mengelilingi batang sebanyak 2 kali, dan daun yang dilewati selama itu sebanyak 5 daun. Maka diperoleh rumus daun 2/5, sehingga sudut divergensinya diperoleh 2/5 dikali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Arah putaran garis spiralnya yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.